Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hanasya. Saya di sini dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, saya di sini akan menyampaikan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Cemdraw. Nah, sebelumnya kita di sini sudah mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, setelah itu kita di sini saya akan mengenalkan beberapa menu di aplikasinya. Nah, di sini ada file, ada untuk new dokumen, kemudian di sini ada tool, ada view, di mana di view ini kita bisa memunculkan beberapa menu di lembar kerja kita. Contohnya di sini ketika kita ingin memunculkan bentuk 3D dari struktur yang sudah kita buat, nah maka di samping kiri kita, kanan kita akan muncul bentuk 3D-nya. Nah, selanjutnya di situ kita bisa mengklik ketika kita ingin membuat struktur, maka kita bisa mengklik show main toolbar-nya. Nah, di sini akan muncul semua bentuk ketika kita ingin membuatnya. Nah, selanjutnya ketika kita ingin memunculkan tabel periodik atau mencari unsur, kita bisa memunculkan tabel periodiknya. Nah, oke, sudah muncul. Nah, selanjutnya di sampingnya ada objek, ada beberapa menu di situ. Nah, kita bisa menggunakannya. Selanjutnya itu ada menu structure. Nah, di structure ini kita bisa ketika kita ingin menggunakan nah, di situ ada clean untuk merapikan struktur, panjang ikatannya, melihat. Nah, selanjutnya ketika kita ingin membuat struktur secara otomatis, kita bisa mengklik structure, convert name to structure. Nah, nanti kita akan membuatnya. Contohnya nanti ketika kita akan membuat strukturnya, nah akan keluar menu seperti ini. Nanti kita bisa memasukkan nama bahasa Inggrisnya dari senyawa yang kita akan buat. Nah, nanti setelah itu kita bisa mengklik oke, nanti di situ akan muncul senyawanya. Oke, nanti kita akan contohkan. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui nama IUPAC dari senyawa yang kita buat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sebelahnya juga ada beberapa menu lagi, ada color, online, Windows, dan sebagainya. Nah, di bawahnya juga ada menu tools, ada new dokumen, ada ketika kita ingin membuat baru dokumen baru, ada export, ada save, print, undo, redo, dan ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil strukturnya. Nah, oke. Di sampingnya juga ada tools ketika kita ingin membuat strukturnya. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, ada merge untuk memblok struktur yang kita buat. Nah, ada eraser untuk menghapus, ada teks. Kita bisa menggunakan teks ini atau tabel periodik ketika kita ingin menambahkan unsurnya. Oke, selanjutnya di sini ada ikatan, beberapa rangkap ikatannya. Nah, di sini ada ikatan rangkap 1, rangkap 2, double bond, acid bond, ya, dan banyak lagi ya. Nah, ketika kita ingin membuat
senyawa dari benzena, sikloheksena, siklopentana dan sebagainya. Kita bisa mengklik beberapa menu tools yang ada di situ sesuai struktur yang kita buat ya. Nanti kita bisa mengkliknya, nanti di situ kita akan buat. Nah, ini ketika kita ingin membuat secara manual. Oke, bukan yang otomatis. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat struktur yang pertama itu dari senyawa fosfor triklorid. Nah, di sini saya akan membuat strukturnya itu secara otomatis terlebih dahulu. Nah, kita klik structure, kita klik convert name to structure. Nah, kita di sini bisa mengklik senyawa yang akan kita buat dalam bahasa Inggris. Di sini saya akan menggunakan fosfor triklorid. Nah, kita klik fosfor triklorid. Nah, kita klik OK. Nah, sudah muncul nama dari senyawa dari fosfor triklorid. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui nama IUPAC dari struktur yang kita buat. Nah, kita klik structure, kita klik convert structure to name yang bagian bawah. Oke, kita bisa mengkliknya. Nah, maka di situ ada nama IUPAC dari strukturnya. Oke. Selanjutnya kita di sini akan membuat struktur secara manual. Oke. Maka yang harus kita klik yaitu kita bisa mengklik ikatannya, rangkapnya sesuai seperti yang pada gambar yang otomatis ya. Nah, ya ketika kita ingin membuat struktur secara otomatis, sebelumnya di sini saya membuat tabel periodik terlebih dahulu untuk memasukkan unsur-unsur ke dalam strukturnya. Nah, di sini saya menggunakan fosfor. Nah, ketika kita ingin memasukkan unsur atau apa, kita harus memunculkan warna biru terlebih dahulu. Nah, di situ nanti akan itu tandanya bisa diklik atau digunakan. Selanjutnya di situ menggunakan chlor atau Cl. Nah, kita bisa mengklik Cl-nya di semua ikatannya. Oke. Nah, kita sudah terlihat. Oke. Selanjutnya kita ingin mengetahui namanya seperti tadi. Kita bisa merge tadi, terus kita convert structure to name. Nah, maka keluar namanya nama IUPAC dari senyawa yang kita buat. Nah, selanjutnya di sini saya ketika kita ingin mengetahui apakah senyawa itu konfigurasinya R atau S. Nah, maka kita bisa mengetahui di aplikasi ChemDraw ini. Nah, di sini saya menggunakan senyawa dari dibromo siklopenten karena senyawa ini tidak bisa senyawa tadi yang fosfor triklorid itu tidak bisa digunakan, maka saya menggunakan senyawa baru. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu semua senyawa yang tadi kita buat. Ya, kita sisakan satu. Nah, kita klik sikloringnya. Nah, kita masukkan itu sebelumnya kita. Nah,
masukkan ikatannya terlebih dahulu. Oke, kita taruh. Oke, ikatannya satu lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan bromnya, BR-nya. Bromidanya. Oke, setelah kita masukkan, nah di sini kita klik merkue, kita blok. Nah, kita klik kanan, kita klik atom, lalu kita bisa klik show stereochemistry-nya. Nah, maka itu konfigurasinya kita sudah melihat R ya. Nah, kita setelah ini bisa mengetahui namanya. Kita zoom ini, select terlebih dahulu. Kita klik structure, convert structure to name. Nah, maka sudah terlihat kan namanya R, 1R, 2R, 1,2 di bromo cyclopentane. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengetahui konfigurasinya itu E atau Z, maka di sini kita juga bisa mengetahuinya. Nah, di sini saya akan menggunakan senyawa lain, yaitu senyawa dari etil, 3 etil 2 heksen. Nah, sini saya akan menggunakan secara otomatis strukturnya. Nah, kita klik dalam bahasa Inggris ya. Kita klik 3 etil 2 heksen. Oke. Oke, heksen. Nah, kita klik OK, kita sudah muncul dan sudah muncul nama pasar dari senyawanya. Nah, kita klik kanan seperti tadi, klik atom, kita klik show stereochemistry-nya. Nah, kita bisa melihat apakah konfigurasinya Z atau E. Kita klik di structure to name. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konfigurasi yang terjadi yaitu konfigurasinya E. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melihat bentuk 3D dari senyawa yang kita buat ini. Nah, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu senyawa-senyawa yang tidak terpakai di sini. Oke, sudah. Nah, kita klik view. Nah, kita klik show chem 3D-nya. Central 3D-nya. Oke. Nah, sudah terlihat di samping kanan layar bentuk 3D dari senyawa yang kita buat. Nah, ketika kita ingin memasukkan bentuk 3D-nya ke dalam lembar kerja yang akan kita buat di sini, nah kita bisa mengklik senyawanya terlebih dahulu, memblok. Kita bisa ke edit. Nah, kita klik get 3D model. Oke, kita tunggu sebentar terlebih dahulu. Di sini itu loading. Nah, di sini sudah terlihat bentuk 3D-nya di lembar yang kerja yang kita buat. Oke, kita rapihkan. Nah, kita bisa perbesar terlebih dahulu. Oke.
mohon maaf ini macet. Oke, oh ya, maaf. Oke, kita ulangin lagi ya. Kita klik. Sebelumnya kita select dulu. Nah, kita klik edit. Kita klik get to 3D. Oke. Tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu, di sini saya akan mengenalkan bentuk yang di dalam 3D-nya. Nah, kita bisa dilihat di situ ada bentuk-bentuk dari molekulnya. Kita bisa menggunakan stick, bisa menggunakan dari yang lain. Nah, ada rotation, ada zoom, ya, dan nah di sini sudah muncul ya di lembar kerjanya bentuk 3D senyawa yang kita buat. Oke, kita zoom lagi, kita rapihkan. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini juga kita bisa melihat berapa energi ikatannya pada senyawa yang kita buat. Nah, jadi kita bisa mengklik tengah 2 kali atau 1 kali, nanti akan muncul nanti setelah ini akan muncul ke cemprotnya. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah muncul. Oh, ini kecil banget ya. Kita zoom terlebih dahulu. Klik zoom. Ya, kita perbesar bentuk 3D-nya. Oke. Nah, sudah keluar ya. Selanjutnya kita di sini ada file. Nah, ketika kita ingin mengetahui energinya itu berapa yang terjadi pada struktur ini, kita bisa klik calculate, kita bisa klik MM2. Nah, kita bisa klik minimal energinya. Nah, di minimal energi nanti setelah diklik di bawahnya, kita run terlebih dahulu. Nah, nanti di bawahnya itu ada output. Nah, di situ sudah terlihat total energinya pada senyawa tersebut. Oke. Selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui masing-masing panjang dari energi dari ikatannya, kita bisa mengklik structure. Nah, kita klik generate. Nah, kita bisa melihat di sini struktur. Nah, panjang dari bagi masing-masing strukturnya. Oke. Baik, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.